Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kemampuan membaca dan menulis pada anak usia dini. Mari kita bahas mengenai membaca. Membaca dini adalah membaca yang diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah. Membaca diartikan sebagai kegiatan untuk menelaah atau mengkaji isi dari tulisan, baik secara lisan maupun dalam hati, untuk memperoleh informasi atau pemahaman tentang sesuatu hal. Membaca pada hakikatnya sudah dapat diajarkan pada balita. Namun menurut penelitian Glenn, lebih efektif diberikan pada usia 4 tahun. Bahkan menurutnya usia 3 tahun atau lebih mudah daripada usia 4 tahun. Makin kecil makin mudah untuk belajar. Namun, tentu semakin kecil usianya akan sangat menuntut kesabaran pada orang tua ataupun guru yang mengajarkannya. Selanjutnya Glenn menjelaskan bahwa membaca harus dimulai dengan mengeja. Dimulai dengan pengenalan huruf, kemudian mengenal suku kata, barulah mengenal kata dan kalimat. Pembelajaran membaca di taman kanak-kanak harus benar-benar dilaksanakan dengan sistematis. Artinya sesuai dengan kebutuhan minat, perkembangan dan karakteristik anak. Proses pembelajaran dengan menggunakan alat permainan atau media pembelajaran yang digunakan harus memperhatikan hal lingkungan belajar yang kondusif. Maksudnya harus memperhatikan hal lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini sangat penting sebab jika anak mengalami kegagalan, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak, baik keterampilan ekspresif maupun reseptif. Membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan. Walaupun dalam kegiatan ini terjadi pengenalan huruf-huruf, jika anak-anak memiliki rasa senang membaca, akan lebih mudah untuk dibimbing dalam kegiatan belajar membaca. Lanjut kita membahas tentang menulis. Menulis adalah menorehkan huruf atau angka atau menuliskan lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang mudah dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik ini. Menulis di taman kanak-kanak dapat disebut dengan menulis dini atau menulis awal. Kegiatan menulis dini mencangkup anak mencoba teknik menulis menggunakan lekuk dan garis sebagai huruf. Meniru tulisan atau meniru huruf yang dapat dikenal. Dengan demikian, kegiatan menulis untuk anak usia dini lebih menekankan pada kegiatan mencurahkan perasaan, gagasan atau ide melalui simbol tertulis dengan cara bebas atau tidak terikat pada kaidah penulisan formal. Kegiatan menulis mempunyai hubungan yang erat dengan membaca. Berdasarkan pandangan para ahli mengemukakan bahwa pembelajaran membaca dan menulis harus dilaksanakan secara bersamaan. Anak-anak membutuhkan tulisan untuk membantu mereka belajar membaca. Mereka membutuhkan bacaan untuk membantu mereka belajar menulis. Dan mereka membutuhkan komunikasi lisan untuk membantu mereka belajar membaca dan menulis. Ada beberapa perkembangan kemampuan menulis untuk anak usia dini, yaitu yang pertama tahap mencoret. Tahap ini anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat tulis. Mereka mulai belajar tentang bahasa tulisan dan bagaimana mengajarkan tulisan ini. Yang kedua, tahap pengulangan secara linier. Tahap ini anak berpikir bahwa suatu kata merujuk pada suatu yang besar. Tahap ketiga yaitu tahap menulis secara acak. Tahap ini anak sudah dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. Kesimpulannya yaitu membaca dan menulis merupakan hal yang sangat sulit bagi anak, karena anak harus belajar huruf dan bunyi huruf, morfem dan fonem. Huruf R biasanya merupakan huruf paling akhir yang dapat diucapkan pada anak karena membutuhkan kematangan organ pembentuk suara. Sementara huruf eng, keh, dan she biasanya menjadi huruf yang sulit dimengerti anak. Anak berpikir bahwa lain satu huruf dapat berfungsi, kenapa harus ada dua huruf baru bisa berfungsi? Mungkin lebih mudah jika dua huruf ini diganti satu simbol huruf lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan dapat belajar bersama dari pembelajaran hari ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.